Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah metode riset Bapak Dr. Asep Saifuddin, DRS MAG, dan teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya, Mas Syafi Hidayatullah, dengan NPM 18 sebagai moderator sekaligus penyaji, dan rekan saya namanya yaitu Wildan Musyaffa Latif dengan NPM 17 sebagai penyaji. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi makalah yang berjudul Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis Populasi Sampel dan Teknik Sampling, Skala Pengukuran dan Instrumen Penelitian. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan kerangka dasar metodologi yang menjadi pijakan dalam setiap penelitian ilmiah untuk mengefektifkan waktu. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama. Yang pertama yaitu landasan teori. Setiap penelitian memerlukan fondasi yang kuat, yaitu landasan teori. Ini adalah seperangkat konsep, dalil, dan hasil penelitian yang terdahulu kita gunakan sebagai acuan. Fungsi utamanya adalah untuk memberi arah agar penelitian fokus dan berada dalam koridor ilmiah. Nah, yang kedua itu hipotesis. Dari teori yang kokoh, kita merumuskan hipotesis. Ini adalah jawaban sementara atau dugaan sementara atas masalah penelitian yang kebenarannya harus kita uji dengan data. Jika tidak ada hipotesis, maka tidak ada yang perlu diuji. Jenis hipotesis. Hipotesis itu terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama itu deskriptif atau dugaan tentang satu variabel. Kedua komparatif, dugaan tentang perbedaan antar dua kelompok. Misalnya ada perbedaan hasil belajar. Yang ketiga asosiatif, dugaan tentang adanya hubungan antara dua variabel, misalnya ada hubungan motivasi dengan prestasi. Lanjut, yaitu populasi dan sampel. Pindah ke ruang lingkup data. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu. Inilah target utama kita. Karena populasi seringkali terlalu besar, kita mengambil sampel, yaitu sebagian kecil dari populasi harus mewakili karakteristik keseluruhannya. Terus teknik sampling. Proses pengambilan sampel ini disebut teknik sampling yang terbagi dua, yaitu probability sampling. Pertama, probability sampling, di mana setiap individu di populasi punya peluang sama untuk dipilih. Ini memastikan sampel lebih objektif, contohnya simple random sampling. Nah, yang kedua itu non-probability sampling. Kedua, yaitu di mana peluangnya tidak sama. Kita memilih berdasarkan pertimbangan tertentu, atau purposive sampling, biasanya karena keterbatasan waktu atau dana. Nah, terus skala pengukuran. Aspek selanjutnya adalah tentang skala pengukuran, yaitu cara kita untuk menentukan tingkat keakuratan data. Ada 4 skala, dan paling sederhana hingga paling kompleks itu nominal, hanya kategori. Yang kedua ordinal, ada peringkat. Yang ketiga interval, ada jarak yang sama. Dan keempatnya itu rasio, ada 0 mutlak, contohnya berat atau usia. Terus instrumen penelitian. Untuk mengumpulkan data, kita menggunakan instrumen penelitian seperti angket, tes, atau wawancara. Nah, kriteria instrumen yang baik harus memenuhi 2 syarat penting. Yang pertama, validitas, untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dan yang kedua itu reliabilitas, menghasilkan data yang konsisten jika digunakan berulang kali. Untuk menyimpulkan, kita telah melihat bahwa semua elemen ini saling terkait. Landasan teori dan hipotesis adalah kompas penelitian. Populasi dan sampel adalah jangkauan penelitian, dan skala serta instrumen adalah penjamin kualitas data yang kita peroleh.
Kami menyadari bahwa makalah dan presentasi kami masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian demi perbaikan ilmu kami di masa mendatang. Mungkin presentasi dari kelompok 7 cukup sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.